Kita mengenal istilah arus dalam hidup sehari-hari berkaitan dengan berbagai hal, arus air, arus udara, arus listrik, arus lalu lintas, arus dana, arus zaman, dan arus-arus lain. Ada banyak arus. Arus adalah aliran yang menggambarkan pergerakan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Apa yang kita rasakan dan alami apabila berada dalam arus tertentu. Misalnya kita berada di sungai dengan arus deras, di mana ada gerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita harus mengeluarkan tenaga untuk bertahan melawan arus. Apabila arus itu begitu deras, kita pun tak bisa tahan dan akan terbawa arus. Arus air mematikan. Bagaimana kalau arus rahmat? Bagaimana kita bisa bertahan? Kalau arus rahmatnya itu lemah, maka manusia bisa bertahan melawan arus rahmat. Tapi kalau arus rahmatnya deras, maka orang akan terbawa arus. Bukan celaka, tapi selamat. Dan ini sejauh mana arus rahmat yang ada pada kita ini besar atau tidak. Bagaimana dengan arus listrik? Yaitu gerakan elektron dari sumber listrik ke kutub. Dari kutub yang satu ke kutub yang lain. Melalui kabel sebagai penghubung. Apakah saudara-saudari pernah setrum tersengat listrik? Rasanya apa? Nyes gitu ya. Rambut langsung ke atas gitu ya. Ibarat baru dicukur. Kalau kita tersengat listrik ada kejutan. Karena sengatan, ada reaksi karena energi. Bagaimana kalau kita tersengat Roh Kudus? Terkena arus Roh Kudus atau berada dalam arus rahmat Roh Kudus. Satu ilustrasi sebut saja pada suatu hari Edun pegawai baru kebun disuruh menyiram tanaman oleh tuannya. Si Edun orang desa. Edun bertanya, "Pak, embernya mana dan bagaimana caranya?" Kata tuannya, "Di sini tidak ada ember, nggak usah pakai ember. Gunakan selang itu untuk menyiram." Lalu caranya, masukkan selang itu ke keran dan kamu mulai menyiram. Di rumahnya tidak ada keran, ada juga sumur, mata air. Dari kejauhan tuannya melihat si Edun berkeliling menyiram tanaman. Tuannya puas. Tapi waktu ia mengenakan kacamata, tuannya itu kaget. Loh, dari ujung selang kok tak keluar air? Padahal dia membawa selang. Padahal si Edun itu sudah kagum. Coba, di kota itu, selang itu bisa menyiram tanaman tanpa air. Tuannya bertanya, apakah selang yang sudah disambung ke keran? Sudah, Tuan. Loh, kenapa tidak keluar air? Enggak tahu, Tuan. Apakah kerannya sudah dinyalakan? Oh, tidak tahu, saya hanya baru menyambungkan. Nyalakan kerannya, baru air keluar. Lalu Edun menyalakan. Ya. Keran, kalau jalan air, akses air tak dibuka, maka air tak mengalir. Edun membuka keran, lalu mulai menyiram. Ternyata air yang keluar kecil. Tuannya heran, padahal air di tempat lain deras mengalir. Setelah diperiksa ternyata selangnya tersumbat, penuh lumut yang tak dibersihkan lama dan tak dipakai lama. Maka ia berkata, Edun bersihkan dulu, biar air mengalir deras. Setelah dibersihkan, mengalir air dengan deras, menyegarkan tanaman. Selang adalah sarana mengalirkan air. Selang yang bersih. Tetapi selang yang kotor menjadi penghambat mengalirnya air. The current of grace as a mission. Arus rahmat sebagai misi dari PDKK. Ide ini sebetulnya muncul dari Paus Fransiskus saat pertemuan karismatik sedunia, misalnya pada tahun 2014. Bahwa identitas gerakan karismatik Katolik adalah arus rahmat dalam gereja dan untuk gereja. Hal ini tampak jelas dalam aktivitasnya. Bagaimana gerakan karismatik Katolik menjadi arus
rahmat pembaharuan dalam Roh Kudus yang menyentuh seluruh aspek gereja. Gagasan ini ditegaskan dan diulang-ulang di mana-mana oleh Sri Paus Fransiskus, bahkan secara khusus pada audiensi umum 5 Juli 2015. Arus rahmat ini terjadi di banyak tempat, seluruh dunia. Contohnya di Italia telah menghasilkan banyak buah pertobatan dalam komunitas-komunitas karena pencurahan Roh Kudus. Arus yang rahmat yang dibawa gerakan karismatik Katolik telah merubah banyak orang untuk bergerak maju dalam hidup rohani, untuk memberikan diri dan berpartisipasi lebih penuh lagi dalam karya pelayanan gereja sebagai perwujudan konkret dari rahmat baptisan yang diterima dimanapun dan kapanpun berada. Buah rahmat dari gerakan karismatik ini tampak juga dalam kerjasama dengan para uskup setempat dan juga dalam mewujudkan keprihatinan gereja, termasuk ekumenisme, karena Roh Kudus itu satu, kata Sri Paus. Kesatuan bukanlah keseragaman, tetapi kesamaan dalam Roh Kudus yang satu. Maka di dalam gerakan karismatik di bawah gerakan karisma di Katolik yang sekarang disatukan dalam karisma, ada macam-macam komunitas. Biar macam-macam komunitas, tapi satu. Bukan membeda-bedakan. Justru yang merasa berbeda, itulah yang menjadi masalah. Maka Paus menyatukannya dalam satu kelompok persaudaraan karis. Hal ini mengingatkan kata-kata Santo Agustinus. Dalam bahasa Latin memang in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Artinya, di dalam hal-hal yang mutlak ada kesatuan, unity. Yaitu kesatuan di dalam roh. Satu roh, satu Tuhan, satu pengharapan. 1 Korintus 12 atau 1 Korintus 12:13 dan juga Efesus 4:4. Macam. Di dalam hal yang tidak mutlak ada kebebasan. Di dalam pelayanan ada rupa-rupa. Maka meskipun satu tubuh tetapi ada macam-macam karunia. Ada rupa-rupa karya dan ada rupa-rupa pelayanan. Ada rupa-rupa karunia diberikan dalam gereja 1 Korintus 12:4-5. Di dalam bermacam-macam bentuk ada macam-macam komunitas. Maka dalam soal kekudusan satu, yaitu karena Roh Kudus, dalam pelayanan ada macam-macam. Lalu di dalam keduanya, di semua itu, baik pengudusan maupun pelayanan, ada karitas, ada kasih, ada bela rasa, ada compassion. Karitas ini juga ditekankan Paus sebagai buah dari arus rahmat yang menyentuh orang miskin dan mereka yang terpinggirkan. Di banyak tempat, Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi gereja yang bergerak keluar. Untuk menanggapi mereka yang menggapai mereka yang tinggal di pinggiran. Baik di pinggiran secara geografis, terpencil dari kehidupan sosial, maupun di pinggiran secara psikologis, terpencil karena dosa. Karena spiritual juga tertekan dan stres. Untuk menjadi seorang yang mengalihkan arus rahmat ini tidak mudah. Semakin kita beriman, semakin kita punya komitmen pada gereja dengan menjadi arus rahmat yang bersih, karena hati bersih, sehingga mengalirkan arus rahmat dengan deras untuk misi gereja, kita bisa mendapat tantangan, dibenci dan dicaci karena perbuatan baik, bahkan taruhannya adalah nyawa. Lalu, apakah kita akan berhenti, pudar, melempem, atau lari dari sebagai seorang upahan yang lari karena takut nyawanya hilang?
karena tidak siap untuk mengorbankan nyawa. Ataukah siap mati sebagai martir seperti seorang gembala yang baik yang mau mempertaruhkan nyawanya demi kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sejak tampil di muka umum sebagaimana dikisahkan dalam Lukas 4, 18-19, Yesus yang dicurahi oleh Roh Kudus hadir membawa arus rahmat Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan itulah rahmat, arus rahmat yang harus dibawa kepada gereja, dari gereja kepada dunia. Pewartaan Injil dan karya belas kasihnya sebagai perwujudan mengalirkan arus rahmat mendapat tantangan dari berbagai pihak, baik intern Yahudi dari orang-orang Farisi, imam-imam, bahkan imam-imam kepala, ahli Taurat, maupun secara eksternal dari pemerintah Roma, Herodes. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Herodes merasa terganggu oleh Yesus hingga Herodes hendak membunuh Yesus. Arus rahmat mengganggu orang yang hidup dalam kegelapan. Orang Farisi bukan mau menyelamatkan Yesus, tapi ingin mengusir Yesus. Hendaklah engkau cepat pergi dari sini karena Herodes mau membunuh. Karena orang Farisi tidak bisa membunuh, dan Herodes juga tidak mungkin membunuh tiba-tiba, maka dia pergi saja dari sini. Karena orang Farisi, ahli Taurat dan para imam pada waktu itu juga merasa terganggu dengan adanya arus rahmat yang begitu deras dibawa oleh Yesus. Tetapi mereka mencoba bertahan dengan berbagai cara supaya mereka tidak terbawa arus rahmat dan selamat. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, mempunyai telinga tetapi tidak mendengarkan, mempunyai mata tetapi tidak melihat. Kini, tantangan Yesus bukan hanya ancaman psikologis, dicaci maki, ditantang, tetapi juga ancaman fisik, yaitu kematian. Mendengar ancaman tersebut, Yesus malah menegaskan kembali visi dan misinya datang ke dunia membawa tahun rahmat itu. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Setan dalam serigala itu. Pada hari ini dan besok dan pada hari ketiga, aku akan selesai. Yesus tak akan berhenti berkarya sampai kematiannya, yaitu salib diterimanya. Tetapi salib bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan baru dari para penerus Yesus. Ia akan bangkit kembali pada hari ketiga, maka disebutkan pada hari ketiga, dan akan meneruskan arus rahmat ini kepada para muridnya. Arus rahmat tak akan berhenti karena rintangan bahkan ancaman nyawa. Justru kematian itu menjadi ajalan arus rahmat. Jika biji tidak jatuh ke tanah, ia tidak akan tumbuh. Jika orang tidak meninggalkan persepsi lama bahwa menyiram harus pakai ember, tidak dengan membuka keran, air tidak akan mengalir. Setelah kebangkitan, Yesus mengutus para muridnya untuk mengalirkan arus rahmat. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Wujudkanlah arus rahmat itu. Itu artinya kepada segala makhluk. Sampaikanlah rahmat kepada siapapun, apapun tak terbatas siapakah dia.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita lihat arus rahmat buahnya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan sembuh. Berbagai mujizat itulah yang kita alami juga melalui gerakan pembaharuan karismatik Katolik. Setelah 2000 tahun, arus rahmat itu terus mengalir dan menyentuh kita serta memanggil kita untuk meneruskan arus rahmat itu. Maka kita berada dalam komunitas, dalam gerakan pembaharuan karismatik Katolik. Agar dapat memenuhi perutusan Yesus untuk menjadi arus rahmat ini, Paulus dengan sangat bagus mengajak kita untuk menjadi ibarat seorang prajurit Allah yang siap membawa misi perdamaian untuk menjaga agar arus rahmat itu tidak ada yang menghambat. Hambatan terbesar dari arus rahmat itu bukan dari kekuatan dari luar, tetapi iblis yang bercokol di dalam hati. Keran itu tidak ada di mana-mana, tapi keran itu ada pada tempatnya. Sumber untuk mengandungnya bukan ada di tempat lain, tetapi ada pada diri sendiri. Maka kata Paulus dalam bacaan satu caranya, kenakanlah perlengkapan rohani, yaitu perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Maka pertama-tama itu bersihkan hati dari kotoran iblis itu. Menggoda dari dalam, iblis itu menggoda dari hal-hal yang baik. Kalau menggoda dari hal yang buruk, takut kita. Boro-boro menggoda. Lihat saja udah lari. Takut. Godaan itu muncul dari hal-hal yang baik, menarik. Yang membuat kita ingin terlibat. Tapi hati-hati. Apa tugas, tanggung jawab, panggilan utamamu? Diingatkan oleh Roh Kudus. Banyak hal baik, tapi bisa jadi bukan. Menjadikan batu menjadi roti, baik tidak? Baik. Apalagi dibutuhkan oleh orang miskin. Tapi Yesus tidak mau menjadikan batu menjadi roti. Karena apa? Karena yang minta iblis. Kalau yang meminta Allah, Yesus akan ketika itu juga menjadikan semua batu menjadi roti. Tapi kalau iblis yang minta, tidak. Coba. Apa yang iblis minta kelihatan baik, tetapi bukan dari Roh Kudus, maka disinilah yang diperlukan spiritual discernment, pembedaan roh. Bagaimana saya membedakan ini dari roh jahat, ini dari roh baik? Bagaimana kita bisa membedakan ini dari roh baik kalau kita tidak dekat dengan Roh Kudus itu? Makin kita dekat dengan roh jahat, makin kenal kita roh jahat. Maka perbaharuilah pembaharuan diri terus-menerus dalam diri kita agar kita makin dekat dan mirip dengan Roh Kudus. Manusia itu citra Allah. Allah itu baik. Lalu ada orang berkata, ia aktif. Bapak Uskup di persekutuan Daurah Karismatik. Ia begini-begini, ia begitu menyebalkan. Saya berkata, ia adalah citra Allah. Harus dikasih. Tapi dia jahat. Ya, saya bilang, kebetulan citra Allahnya burem. Ya. Kalau kita lihat foto kadang-kadang burem. Nah itulah citra Allah yang burem. Orang yang sudah aktif terlibat di gerakan pembaharuan karismatik Katolik masih menyebalkan. Itu citra Allah yang burem gitu ya. Maka supaya tidak burem, fokuskan pada Roh Kudus. Bersihkan, ganti foto yang burem itu dengan Roh Kudus itu. Yang tanpanya kita tak mungkin menjadi pembawa tahun rahmat Allah dalam hidup sehari-hari. Yang kedua,
berdirilah tegak. Kata itu kan pertama urusan roh. Ini kok pentingnya roh iblis ini. Ya, godaan roh iblis. Yang kedua, jadilah tegak. Kita diingatkan, bandingkan bacaan Injil hari Senin yang lalu, Lukas 13, 10-17. Ada seorang yang bungkuk 18 tahun, tak dapat berdiri tegak. Artinya apa? Berdiri tegak dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan diganggu oleh iblis sehingga hanya melihat ke bawah, hanya melihat bumi, hanya melihat tanah, kotoran. Bukan melihat ke langit, ke surga atas, berdiri tegak. Maka Yesus cara satunya adalah memanggil orang itu, mengusir roh itu, dan menyentuh orang itu hingga berdiri tegak kembali. Tegak. Ini dikaitkan dengan unsur yang ketiga oleh Paulus, berikat pinggangkan kebenaran. Bagaimana orang bisa tegak kalau tidak ada kebenaran? Coba saja, kalau kita salah, ditegur, tunduk semua kan? Tapi kita kalau sedang benar dipuji, tegak semua. Kalau giliran pemimpinnya menegur, tunduk semua. Karena ada kesalahan. Ya, makin salahnya besar, bungkuk. Lama-lama bengkok. Saudara-saudari, berikatkan kebenaran. Dan yang keempat, luar biasa, baju jirahkan keadilan. Pertama-tama, jangan kita berbuat adil kepada orang lain. Bisakah kita berbuat adil pada diri sendiri? Hak kita untuk mendapat rahmat Allah. Apakah kita memperjuangkan hak mendapat rahmat Allah dengan hidup bersih dari roh jahat itu? Jangan kita berbicara berbuat adil pada orang lain kalau kita tidak bisa berbuat adil kepada diri sendiri. Yang kelima, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala hal. Ya, luar biasa. Sukarela. Ini pada masa COVID saja, saudara-saudari masih sibuk menyiapkan konvena. Ya. Dan lebih sulit karena harus pakai masker, harus pakai apa, dan apapun sama saja, pakai masker loh, ya, nggak tahu siapa dia. Gitu ya. Nah mungkin kita mengeluh, aneh-aneh aja, udahlah masa COVID nggak usah ada konvena-konvenaan, nggak usah ada modern, repot. Ini lagi pakai sambutan lagi biasa, repot kan? Kata Paulus, ya. Kata Paulus berkata, gunakan dengan kasut kerelaan. Sukacita ketika berjalan, menjalankan sesuatu yang harus kita lakukan, sukarela dan sukacita. Dengan penuh gembira, dengan ringan, bukan berat berjalan. Itulah dengan berjalan kaki berkasutkan kerelaan. Karena kalau tidak berkasutkan kerelaan, jangankan berjalan, berdiri pun malas, duduk terus di tempat. Yang ketujuh, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Bertemu dengan segala sesuatu kita mungkin mentok, iman berbicara di sana. Siapkan segala sesuatu dengan baik. Lakukan sesuai dengan ukuran-ukuran manusia profesional. Saatnya tiba, ada kekurangan, serahkan kepada Allah. Di situ penyerahan spiritual, kekuatan iman. Kesadaran profesional harus diikuti penyerahan spiritual. Lalu yang kedelapan, gunakan ketopong keselamatan. Pakai ya ketopong keselamatan supaya otaknya bersih, selamat, kepalanya itu selamat. Ya. Karena kalau terkena fatal, tidak bisa berpikir, tidak bisa mewartakan, tidak bisa mencerap dan tidak bisa menangkap. Pakailah ketopong keselamatan, lindungilah kepalamu dari berbagai ancaman. Karena muncul dari hati dialirkan melalui kepala. Dan apa yang ada di hati dicurahkan di kepala kita. Maka gunakan ketopong. Ini prajurit Roma ya gambarannya itu.
dengan ketopong, bukan prajurit Sunda ini, ya. Diketok benjol. Kalau di sana enggak, diketok enggak benjol gitu ya. Diketok, yang ngetok sakit tangannya. Musuhnya sakit. Ya. Nah itu ya bagus, jadi ketopong keselamatan. Yang ke-9 ini yang terakhir itu 9 ya, ada 9 seperti noven. Gunakan pedang roh. Wah, luar biasa ya. Hebat tidak orang-orang ini. Ya, murid-murid Kristus ini luar biasa. Pakai pedang roh. Kalau tidak punya pedang, saudara, ada keris. Nggak ada ya, nggak bawa ya. Bawa pedang roh tidak? Enggak ya. Pedang roh itu apa? Pedang roh itu adalah firman Allah. Ya. Maka bawa kitab suci kemana-mana. Baca kitab suci kemana-mana. Tempelkan, tanamkan kitab suci di dalam hati. Itulah pedang roh yang kapanpun bisa diambil oleh kita untuk mematahkan kekuatan lawan yang adalah iblis. Dan kuncinya dalam kesimpulan Paulus adalah berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6:19. Dan itulah nasihat Yesus kepada murid ketiga muridnya yang tertidur saat berdoa di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26:41. Doa menjadi kekuatan untuk menjadi arus rahmat. Maka Paulus pernah menegur umat Galatia. Galatia 3 dan 3. Kamu mulai sekarang dari roh, tetapi kembali menjadi daging. Kembali kepada kehidupan lama. Itu yang disebut dengan mentalitas tomat itu. Ya. Tobat, kumat lagi. Dan itulah yang terjadi. Umat Galatia. Maka di situ, 5:3, ya, di situ di Galatia itu Paulus membandingkan hidup dalam daging di bawahnya, lalu buah-buah hidup dalam roh di bawahnya itu. Dalam 22-23. 5:22-23. Saudara-saudari yang terkasih, sudah berapa lama nih? Ya. Konvenda kali ini mengingatkan kita semua akan pengudusan diri. Ada 2 hal. Ya. The current of grace itu as a mission itu ada satu pengudusan diri. Melalui hidup doa yang berpuncak pada perayaan Ekaristi yang menjadi keran pembuka arus rahmat. Sehingga kita dapat melakukan tindakan yang kedua, tindakan karismatik. Melalui pelayanan dengan mengalirkannya kepada mereka yang membutuhkan melalui karya pelayanan dalam gereja di tengah dunia. Ketekunan refleksi dan introspeksi diri dalam terang kitab suci adalah cara untuk melihat kotoran, penyumbat, lumut, penghambat jalannya arus rahmat. Pertobatan melalui sakramen rekonsiliasi dibutuhkan, yang tanpanya selang arus rahmat tetap kotor. Kalau biasa membaca kitab suci, introspeksi sakramen rekonsiliasi, ekaristi, serta dilengkapi dengan devosi kepada Bunda Maria, teladan arus rahmat Roh Kudus yang paling nyata, yang paling kudus, kita siap menjadi arus rahmat untuk mewujudkan misi Allah yang dititipkan kepada kita melalui rahmat sakramen baptisan dan penguatan. Menurut Padre Raniero Cantalamessa OFM Kapusin, berapa kali diundang, terakhir saya ikut retret para uskup tahun lalu, di banyak retret pada waktu itu dan juga di banyak tempat, Pastor Cantalamessa ini mengatakan tentang arus rahmat ini dalam pembaharuan karismatik Katolik. Bagaimana ia berubah dari orang yang sepertinya tidak mau tahu, antipati, ya, lalu tidak mau tahu sampai simpati, dan sekarang
menjadi promotor dari gerakan karismatik Katolik ini. Dan diminta di mana-mana sebagai pembicara dan peneguh kelompok-kelompok karismatik, termasuk dalam karis. Penuda, ia mengatakan rahmat baptisan ini menjadi penuh dalam kehidupan yang dipromosikan oleh gerakan pembaharuan karismatik Katolik. Ada 3 hal yang disebut. 1, hidup menurut hukum Roh Kudus. Dulu ketika pesan suci perjanjian lama, Musa dalam gunung Sinai, hukum Allah ditulis dalam loh batu. Tapi kini ditulis di dalam loh hati manusia. 2 Korintus 3:3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Maka hati itu yang harus dibersihkan. Sejak awal tadi dikatakan. Untuk itulah Yesus ada 2 hukuman. Hukum kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, perintah 1-3, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu ringkasannya. Hukum ke-4 sampai dengan ke-10. Itu hukum yang berlaku. Dan Yesus mengatakan isi semua Taurat dan kitab para nabi di situ. Tapi di dalam Yohanes 13:34, Yesus menambahkannya, kasih aku memberi perintah yang baru, kasihilah seorang akan yang lain. Hukum ini tidak ditulis dalam loh batu, tetapi ditanamkan oleh Yesus di dalam hati para murid. Dan setelah itu Yesus berkata, jikalau engkau berkata, aku adalah Tuhan dan gurumu, engkau memanggil aku dan memang itu tepat, lakukanlah apa yang sudah aku lakukan. Hendaklah kalian membasuh satu sama lain. Saling mengasihi. Cinta komunal. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5:5. Kasih Allah yang diberikan dalam hati kita, dan kasih itulah yang memampukan kita mengasihi Allah, sesama diri sendiri, dan saling mengasihi satu sama lain. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak Allah. Paulus menegaskan dalam Roma 8:14-15, kita menyebutnya Aba ya Bapa. Jadi kita menempatkan diri sebagai anak-anak Allah. Dan firman Allah sendiri berkata, ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, muncullah Roh Kudus dan bersuara dari surga, inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita menjadi panggil menjadi anak-anak Allah yang menyebut Aba ya Bapa, satu Allah, satu Bapa. Yang ketiga, hidup sebagai milik Kristus. Hingga hidup dan mati kita, kata Paulus di dalam Roma 14:8, untuk Kristus, untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Karena tak seorang pun mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. 1 Korintus 12:13. Saudara-saudari yang terkasih, maka hidup baru berdasarkan hukum Roh Kudus yang ditulis dalam hati sebagai anak-anak Allah milik Kristus adalah inti kekudusan yang merupakan kepenuhan rahmat baptisan. Inilah arus rahmat yang dialirkan oleh gerakan pembaharuan karismatik Katolik di dalam gereja. Di situ kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi the current of grace, arus rahmat, tetapi juga untuk menjadi dispenser of grace.
penyalur rahmat, karena kita ada banyak rahmat yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus dan menjadi minister of mercy, pelayan belas kasih. Itulah yang saya sampaikan di banyak tempat juga dengan meringkas bahwa kita harus ada 4 mit menutup homili ini. Admit, submit, transmit, dan commit. Kita pertama mengakui siapakah Yesus. Yesus adalah Tuhanku. Kemudian submit, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan transmit, membawa diri dari gravitasi diri kepada hidup kepada gravitasi hidup yang adalah Tuhan. Membawa diri dan akhirnya pasti kita komit kepada apa yang Tuhan titipkan melalui rahmat baptisan dan penguatan, makin beriman dan makin komitmen kepada gereja. Tanpa 4 mit ini, admit, submit, transmit, dan commit, jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang amit-amit. Bisanya komat kamit seperti dedemit. Mari kita menjadi arus rahmat bagi Tuhan agar kita sungguh menjadi citra Allah yang jelas, bukan citra Allah yang buruk. Selamat memulai konvenda ke-11 dan monerda ke-4. Tuhan memberkati.